Eyo, kembali lagi bola uncensored edisi Liga Champions. Ya, teman-teman untuk Liga Champions eh, di match day kedua ini kembali ke format seperti biasanya. Kalau kita lihat di match day kemarin ini main 3 hari ya, hari Selasa, Rabu dan Kamis. Kini kembali ke hari Selasa, Rabu waktu Eropa, tapi di Indonesia ini kebagi 3 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kembali ke seperti biasa dan sampai match day 8 ini bakal terus kayak gini formatnya 2 hari mainnya. Total per harinya bakal ada 9 laga dan di laga pertama ini akan ada laga antara Kairat Almaty, klub asal Kazakhstan menghadapi Real Madrid yang setengah diderai badai cedera. Eh, di dari websitenya Madrid, Madrid ini udah berangkat ya, dilihat-lihat udah berangkat ke Kazakhstan dan ada beberapa pemain yang tidak dibawa seperti Eder Militao yang katanya masih cedera, cedera ringan. Jadi dimilih untuk diistirahatkan. Dan kalau kita lihat dari kualitasnya jauh unggul Real Madrid. Emang ini DNA-nya Real Madrid di Liga Champions. Mungkin akan menurunkan beberapa pemain utamanya. Tapi saya punya sedikit saran buat Xabi Alonso buat setidaknya menurunkan beberapa pemain pelapis ya, atau pemain cadangan kalau dilihat si lawannya ini Kairat Almaty dari Kazakhstan unggul lebih jauh dan nanti di akhir pekan Real Madrid akan menghadapi Villarreal yang kini berada di posisi ketiga di La Liga. Performanya cukup baik, performanya uh, bisa menyulitkan lawan. So tidak ada salahnya Real Madrid kan beberapa pemain yang mendapatkan menit pemain seperti misalnya Rodrigo, Brahim Diaz, Gonzalo Garcia mungkin ataupun Endrick ya. Nah, kesempatan unik bagi Kairat Almaty, fans-fans di Kazakhstan ini bisa datang ke stadionnya Kairat Almaty untuk menonton Real Madrid melihat pemain-pemain terbaik di dunia, ada Kylian Mbappe, ada Vinicius Junior. Kapasitas ininya berapa banyak ya kapasitas stadionnya? Kita lihat kapasitas stadion Kairat Almaty bermain di Almaty Ortalik Stadium. Kapasitas stadionnya ada 23.000, lumayan lah. 23.000 kalau misalnya full house keren gitu, bisa menjadi pengalaman yang seru ya di Kazakhstan. Lalu selanjutnya ini ada Atalanta menghadapi klub De Brugge yang tampilnya sama sekitar jam berapa ini? 23.45 waktu Indonesia Barat. Lalu ada Chelsea menghadapi Benfica. Di sini ada pulang kampung dari Jose Mourinho ke Stamford Bridge. Sudah ada beberapa sidewars seperti biasa. Jose Mourinho melakukan beberapa interview kepada media yang mengatakan bahwa dirinya adalah part dari Chelsea dan Chelsea adalah bagian dari dirinya. Kayak I belong to Chelsea, Chelsea belongs to me. Jadi dia bilang karena kalau misalnya fans menyambut saya akan sangat senang dan jika fans tidak menyambut dengan baik ya saya mengerti itu. Benfica di bawah Jose Mourinho tampil lumayan ya sebenarnya kita lihat performa Mourinho baru menangani 2 laga kurang lebih di bawah ini Jose Mourinho. Kita lihat dulu ya, sabar 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 sampai 2027 udah 3 laga ternyata Mourinho dengan meraih 1 kali imbang dan 2 kali kemenangan. Sebenarnya lawannya masih lumayan CC ya, lawan Gil Vicente, lawan Rio Ave Draw dan lawan Avas ini menang 3-0 meyakinkan. Di sisi lain Chelsea masih banyak masalah, banyak pemain yang cedera terutama di lini belakang, Fofana, Gatostin dan Chalobah bisa main ya kemungkinan karena kartu merah ini hanya berlaku di kompetisi lokal. Uh, Kemungkinan Chalobah akan kembali turun, bisa jadi berduet dengan Yorel Hato ataupun Josh Achiampong main sejak menit awal, tapi Benfica tidak akan mudah. Kuatnya pun lumayan oke sebenarnya. Ada sang striker Pavlidis, Sudakov, Luke Bakio, Richard Rios. Lumayan, lumayan skuad Benfica berbahaya. Chelsea tidak bisa banyak-banyak membuang peluang karena di match di pertama udah kalah nih lawan Munchen 3-1. So, kita lihat bagaimana Chelsea berkiprah di Liga Champions ya karena di
format baru ini tidak ada degradasi ke Europa League, so either you win or you lose. Jadi setidaknya Chelsea harus menang agar bisa lolos ke babak selanjutnya, entah itu langsung ke babak 16 besar atau ke zona playoff ya. Selanjutnya di sini ada Pafos, klub asal David Luiz, asal Siprus. Lagi-lagi ini negara kecil yang bagian berkahnya. Menurut saya salah satu hal terpenting atau hal unik di Liga Champions Swiss format ini adalah banyak negara-negara kecil yang sepak bolanya kecil seperti Pafos di Siprus dan juga Khairat Almaty Kazakhstan bisa kedatangan klub-klub besar ya seperti Bayern atau Real Madrid atau mungkin nanti lawan tim-tim besar lainnya seperti Chelsea, Barcelona dan lain-lain dan lumayan keuntungan ini durian runtuh kayak bisa mendatangkan Real Madrid laga berkualitas meskipun kemungkinan besar Bayern Munchen menang ini nanti dengan skuad yang ada. Michael Olise, lalu ada Harry Kane, Luis Diaz tampil solid di bawah Vincent Kompany. So, Bayern tim Indonesia akan menang. Di sisi lain, Galatasaray akan menghadapi Liverpool ya di Istanbul. Liverpool kembali ke Istanbul. Di sini catatannya adalah Liverpool setidaknya pemain-pemain mahalnya bisa berbuat lebih banyak lah menghadapi klub-klub di Liga Champions. Ada Isak dan juga Florian Wirtz yang memang belum banyak mencetak gol memberikan kontribusi gol dan ataupun kontribusi secara menonjol ya di lapangan hampir yang mencetak gol di Liverpool ini adalah dari lini kedua ataupun Mohamed Salah. Seperti di lini kedua ini ada Soboslai ataupun Ryan Gravenberch. Tapi Ekitike ini masih atau bisa bermain di Liga Champions karena kartu merahnya untuk di Liga doang ya kemarin saat League Cup menghadapi Sunderland. Jadi apakah Isak ataupun Ekitike, we still don't know. Tapi saya berharap Isak diberi kesempatan di panggung Eropa sehingga ya mungkin gol atau assist bisa membantu menaikkan level confidence-nya ya. Selanjutnya ada Marseille lawan Ajax. Lalu ada Bodo Glimt menghadapi Spurs. Ada Atletico Madrid lawan Frankfurt. Inter, Slavia Praha. Lalu juga ada Union Saint-Gallen lawan Newcastle. Karabakh lawan Copenhagen. Ya so far so-so lah ya. Mungkin Marseille lawan Ajax agak sedikit seru. Ini De Zerbi lawan John Heitinga. Lalu selanjutnya ini di hari Kamis ya yang agak seru sebenarnya ini ada Villarreal lawan Juventus. Tim yang lagi on fire di La Liga, Villarreal menghadapi tim yang belum pernah kalah di Italia, Juventus. Juventus sempat kewalahan di match pertama setelah draw lawan Borussia Dortmund 4-4 dan Villarreal kalah lewat blunder dari sang kiper Luis Adriano 1-0 melawan Tottenham Hotspur. Juventus tentunya mengincar kemenangan, sedangkan Villarreal ingin meraih kemenangan pertama. So ini laga kemungkinan akan seru. Di sisi lain ada Napoli menghadapi Lisbon. Napoli di match pertama kalah ya lawan Manchester 2-0. Sedangkan Lisbon udah menang 4-1 lawan Kairat. So Napoli butuh kemenangan, membawa reputasi sebagai juara bertahan atau juara Liga Italia musim lalu. Eh, Lawan Sporting Lisbon dari segi kedalaman skuad unggul seharusnya bisa menang. Lalu ada Leverkusen menghadapi PSV Eindhoven. Seru juga, belum tahu ini. Lalu ada Arsenal yang akan menghadapi klub lain dari Marinakis yaitu Olympiakos. Lalu juga ada AS Monaco, Ansu Fati yang lagi on fire akan menghadapi Erling Haaland dengan Manchester City-nya. Dan ini dia big match di match day kedua adalah Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain. Ini adalah duel dari posisi teratas ya dari Ballon d'Or antara Lamine Yamal dan Dembele. Namun sayangnya Dembele cedera, masih cedera. So Barcelona dengan full timnya kemungkinan Lamine Yamal sudah kembali. Gak terlalu full tim sih. Balde masih cedera, lalu juga Fermin dan juga Gavi masih cedera, tapi skuadnya lumayan. Paris Saint-Germain punya memori yang cukup buruk dengan Barcelona, remontada 6-1 meskipun di beberapa tahun terakhir PSG cukup unggul. Luis Enrique kembali lagi ke Barcelona meskipun bukan di Camp Nou.
membawa status pelatih terbaik versi Ballon d'Or versi French Football. Paris Saint-Germain tentunya akan menampilkan sepak bola menyerang. Begitupun dengan Barcelona, permainan terbuka kemungkinan akan terjadi. Saya berprediksi atau memprediksi ini tidak akan sedikit gol, kemungkinan akan ada terjadi beberapa gol, minimal satu dua gol akan tercipta. Skuad Paris yang muda-mudi, yang sangat masih muda, yang masih haus kemenangan, yang baru saja menyapu bersih semua gelar musim lalu, akan menghadapi Barcelona yang juga tidak kalah memiliki banyak pemain muda ya di skuadnya sih, dan dicampur dengan beberapa pemain senior seperti Chesney dan juga Robert Lewandowski. Selanjutnya ada Dortmund dan juga Athletic Club de Bilbao. Dortmund yang kesulitan saat mempertahankan keunggulan pada saat melawan Juventus pada matchday pertama akan menghadapi Bilbao yang performanya menurun di La Liga dalam beberapa pertandingan belakang. Dortmund diunggulkan karena performa di Bundesliga pun cukup oke, meskipun tidak dibahas di konten ini, tapi saya sedikit mengikuti di Bundesliga kemarin baru saja menang 2-0, so itu aja mungkin kita singkat aja buat match day Liga Champions. Yang menarik ada Barcelona lawan PSG so far, dan buat yang fans-fans lain kayak Real Madrid ataupun mungkin Inter, Juventus itu bisa nonton masing-masing. Cuman untuk big secara keseluruhan big match-nya ada Barcelona lawan Real Madrid hari Kamis jam 2 dini hari buat teman-teman yang mau nonton boleh. Lumayan malam ke malam Jumat atau malam Kamis. So enjoy Champions League, enjoy laga tengah pekan Champions.